Mobil pun melaju dengan cepat meninggalkan Rofik yang terlihat berlari mengejar. Ica meraung memanggil nama Rofik yang jauh tertinggal di belakang. Istriku itu memukul-mukul sambil tak henti histeris. Yang, sadar, ini AA. Enggak. Aku enggak mau sama kamu. Turunin aku di sini. Neng, istighfar, Neng. Bapak mertua mengguncang lengan putrinya yang masih meraung. Yang, kamu jahat. Ica melihatku dengan tatapan benci. AA sayang sama kamu. Yang, enggak mau kamu terlalu lama sama dia. Dosa juga buat AA jika biarkan kamu. Sadar, Yang. Cuy. Ica meludahi wajahku. Aku benci kamu. Aku memeluknya dengan erat. Andai saja yang dilakukannya dengan kesadaran, mungkin tanganku sudah melayang hinggap di pipinya. Namun, aku menyadari kalau sikapnya itu di luar kendalinya. Makin Ica berontak, pelukanku semakin kuat. Aku lantunkan syalawat di telinganya, sambil mengusap punggung, dengan harapan ia tak lagi berontak. Tangisannya kini terdengar lirih. Pasti lelah sepanjang jalan terus meraung dan meronta. Akhirnya ia lelah dan terpejam di pangkuan. Bapak mertuaku menatap anak perempuannya nyalang, embun di maniknya yang terkumpul tampak berkilat. Air itu perlahan luruh menjalari pipinya. Tangan renta miliknya mengusap lembut kepala istriku. Perasaan kami pastinya sama. Kasihan melihat orang terkasih diperlakukan sebegini. Sampai kapanpun, tak akan aku memaafkan Rofik. Dunia akhirat tak akan merelakan segala perbuatan jahatnya yang telah mempermainkan hidup istriku. Tega menganiaya batin seorang yang perempuan yang tak bersalah, mengambil cara yang salah dalam merebut yang sedangkan haknya. Bapak nggak akan maafkan Rofik, lirih bapak mertuaku. Bapak nggak rela anak bapak dibuat seperti ini. Air mataku luruh juga melihat seorang ayah yang menangisi anaknya. Memeluk erat menangisi nasib istri yang belum bisa aku bahagiakan, rumah tangga kami terus dilanda ujian, dan kali ini sangat menggetarkan perasaan. Dalam mobil kini hening, tak terdengar satu patah kata pun hingga mobil ini sampai di pekarangan rumahku. Hampir sampai menuju rumahku, Ica membuka mata. Tatapannya masih begitu sinis seakan membenci. Ia yang berada di pangkuan perlahan mendorongku dan berpindah ke pangkuan bapak. Sudah bangun, Neng? Bapak mengusap kepala Ica yang bersandar di ribaan ayahnya. Minum dulu. Bapak minta air minum kemasan yang tadi aku beli di jalan. Bapak mengangkat kepala istriku itu dan aku mendekatkan botol minuman yang sudah kubuka tutupnya ke arah bibir Ica. Aku bisa sendiri, ucapnya ketus sambil mengambil paksa air yang kuberikan. Ica kembali berbaring di pangkuan bapaknya setelah meminum beberapa teguk air yang aku beri. Lalu terdengar isakan lirih. Pundaknya berguncang karena tangisan yang ditahan. Kenapa nangis, Neng? Kenapa bapak paksa aku pulang? Aku mau tinggal sama Rofik, Pak. Kita bicarakan ini di rumah. Sebentar lagi sampai. Aku nggak mau pulang ke rumah Rafka, Pak, pinta Ica. Bapak menoleh ke arahku, tanda menanyakan persetujuan. Aku angguk setuju. Di mana saja Ica bisa tinggal untuk saat begini, asal jangan di rumah Rofik. Aku pun meminta Henry agar melajukan mobilnya ke arah rumah bapak mertua, lalu berhenti di persimpangan yang menuju ke sana karena mobil tak bisa masuk ke jalan setapak. Terima kasih banyak, Nak, tutur bapak pada Henry sebelum turun. Iya, Pak, sama-sama, jawab Henry sambil menoleh ke jok ke belakang menatap bapak dengan kepala yang mengangguk beberapa kali. Kami semua turun dari mobil. Bapak jalan duluan, pinta bapak sambil membopong Ica dibantu Diar. Iya, Pak, duluan saja. Aku ingin mengobrol dulu bersama Henry untuk berterima kasih. Makasih ya, bro, udah bantu, maaf juga, pasti ganggu kerjaan lo, ucapku pada Henry. Kedatangannya sangat membantu dan aku bersyukur masih ada teman yang bisa diandalkan biarpun kami belum lama berteman, dan tak terlalu intens berkomunikasi. Apaan? Malah gua seneng bisa bantu. Dulu juga sebelum nikah, lo banyak bantu gua. Sahutnya sambil merogoh saku celana dan mengeluarkan rokok, lalu menyodorkan padaku. Aku meraih satu batang dan menyalakan mancis untuk membakar tembakau yang sudah dikemas ini. Menghisap dan mengeluarkan asapnya. Lumayan melegakan pikiran yang bercelaru. Kasihan bini lo, Raf.
keadaannya sampai begitu. Kayaknya dia benci banget sama lo. Ya begitulah. Nggak tahu ajian apa yang mantan dia pakai sampai efeknya seperti itu. Jahat banget emang. Berani main belakang. Lihat wajah mantannya pengen aja gua bacok. Cetus Henry sambil terkekeh. Ya kebayang pastinya perasaan gua gimana. Nggak ada perempuan manapun yang bisa bikin gua tertarik selain dia. Bahagia bisa berumah tangga dengan perempuan baik dan syalihah. Tapi ternyata ujian yang gua rasa saat ini benar-benar menguji iman. Kalau nggak kuat, pengen banget gua bunuh mantannya itu. Gua ngerti banget perasaan lo. Sabar, yang penting lo jangan nyerah. Gua cuma bisa doakan moga bini lo cepet sadar seperti biasa. Misal kalau lo butuh bantuan gua lagi, jangan segan, hubungi gua, mana tahu gua bisa bantu buat rebus tuh kecoa. Ucapnya berseloroh. Aku tergelak dan merasa terhibur dengan kata-katanya. Siap. Sekali lagi terima kasih. Lo nggak ikut ke rumah mertua gua dulu? Kita ngopi. Kapan-kapan lah. Nanti keburu sore. Gua harus pulang. Oke kalau gitu, hati-hati. Thanks pokoknya. Terima, ya, buat bensin. Aku menyalaminya dengan berapa uang lembar berwarna merah. Lo mau gua musuhin? Gua bukan taksi online. Matanya membulat, nada suaranya meninggi. Terima, bro, buat rokok. Aku memaksa. Tak biasa jika berjasa pada orang lain tanpa membalas budi. Dia juga baik, hanya segan karena sudah mengganggu waktunya. Oke gua terima, tapi gua nggak mau kenal lagi sama lo. Janganlah. Ya makanya, kayak sama siapa aja. Kita teman, Raf, gua ikhlas bantu lo sebagai teman. Aku pun tak memaksa lagi, tak mau dia tersinggung. Beneran, gua terima kasih banget. Dah jangan berlebihan. Henry menepuk-nepuk pundaku. Minta agar aku tak terlalu berterima kasih. Ia masuk ke dalam mobil, lalu pamit dan memacu kendaraannya meninggalkan kampung ini. Bagaimanapun bantuannya sangat banyak membantu saat begini. Dulu aku jadi tempatnya meminta bantuan, dia sering meminjam uang karena dikejar hutang. Bantuan itu juga yang membuat kami lumayan dekat waktu itu. Hingga ia punya kesempatan buka usaha sendiri dan tak lagi bekerja di tempat yang sama. Sesekali saja kami saling bertanya kabar lewat ponsel. Aku berlari mengejar Bapak dan Diar yang sudah berjalan lebih dulu menuntun Ica. Tubuh istriku itu tampak berjalan lunglai. Pasti ia lelah karena terus berontak dalam mobil tadi. Aku mendekat dan meminta agar bergantian menuntun Ica. Istriku itu menepis, tapi aku tak menyerah. Tubuhnya ku gendong dan berjalan lebih dulu mendahului Bapak juga Diar. Lepaskan, Rafka. Sama seperti waktu itu, ia meminta lepas. Saat pertama aku menggendongnya, ia pulang dari rumah Rofik dalam keadaan mengkhawatirkan. Masih membekas rasa itu hingga saat ini. Rasa bahagia ketika ia terisak dan bersandar di dada. Sebentar lagi sampai. Jangan gerak, berat. Sahutku tak peduli dengan tingkahnya yang memaksa turun. Kalau berat ya turunin. Wajah itu tampak kesal. Bisa jadi lebih dari itu, ia benci. Iya, nanti di rumah Bapak A turunin. Enggak, aku mau turun sekarang. Turunin. Ica memukul-mukul dadaku. Kalau nggak mau diam, kamu A cium nih. Mau? Ancamku setengah menggodanya. Beda dengan dulu, aku lebih leluasa mengusiknya. Karena kali ini ia halal bagiku. Nggak sudi. Ya makanya diam. Kalau masih gerak aku cium juga nih. Ica akhirnya tutup mulut dan tak bergerak. Wajahnya berpaling ke tempat lain. Aku menahan tawa. Sikapnya kembali seperti waktu kami baru bertemu. Jutek, judes dan mahal diajak bicara. Dulu aku berjuang mendapatkan hatinya. Sekarang juga sepertinya harus melakukan hal yang sama. Akan aku hancurkan ajian yang ditabur Rofik dengan kasih sayang yang tulus. Tak akan putus asa hingga ia kembali luluh. Sampai di rumah disambut dengan teriakan ibu mertua yang mungkin khawatir menunggu kabar. Aku mendudukan Ica di ruang tengah sambil kami berkumpul bersama. Ya Allah, Teteh, kemana aja? Ibu sampai khawatir. Kenapa pergi dari rumah? Tanya ibu tampak gemetaran. Ica menunduk sambil memilin ujung hijab. Ia belum bersuara.
Entah apa yang tengah ia pikirkan. Apa teteh nggak sayang sama ibu? Sama bapak? Apa nggak kasihan sama Rafka ya siang malam cari kamu sampai sakit saja nggak dirasa? Mendengar namaku, Ica mendongak menatap wajah ibu. Aku nggak suka sama Rafka, Bu. Jawabnya. Astagfirullah. Rafka itu suami kamu, Teh. Aku maunya sama Arofik. Aku cinta sama Rofik, Bu. Sadar teteh. Sudah, Bu. Kita ngomong apa juga nggak bakal didengar. Pikirannya dipengaruhi ajian yang dikirim Rofik. Jadi biarkan saja. Kita obati, untung bisa dibawa pulang biarpun harus dipaksa. Ibu mertua tampak terus istighfar sambil mengusap dada. Beliau bangkit melenggang menuju dapur dan kembali membawa teh hangat. Bapak mertuaku duduk berhadapan dengan Ica, memandang dengan tatapan sayu. Sedangkan Ica terus menunduk. Neng, dengar ucapan bapak. Ica memandang wajah bapak. Biarpun kamu cinta sama Rofik, tapi tetap harus jaga sikap. Dari kecil bapak didik kamu, biar tahu mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan gak boleh, mana halal dan haram. Semua itu mutlak pilihan atas dasar ilmu dan iman. Biarpun sekarang ada rasa suka terhadap Rofik yang begitu besar, Neng harus mengedepankan akhlak. Haram hukumnya berkumpul dengan lelaki yang bukan muhrim. Neng tahu itu. Tahu, Pak, aku sadar, tapi nggak bisa nahan perasaan pengen selalu sama Arofik. Hati sakit, Pak kalau jauh dari dia. Sakit. Ica meremas dada dan mulai terisak. Bapak minta sama Neng, selagi nggak ada ikatan halal antara kalian, sekuat manapun ingin bertemu, tahanlah. Aku nggak bisa, Pak. Istri yang kucintai makin kuat risak. Sepertinya namaku benar-benar digeser oleh Rofik. Sampai Ica tak ingin menoleh. Makanlah dulu, terus istirahat. Bapak bangkit meninggalkan kami. Untuk sementara, aku tak akan membiarkannya sendiri. Pasti ia akan pergi lagi sampai orang lain lengah dan kabur menemui Rofik. Rasa sakit di sekujur tubuh kini mulai terasa. Denyutan di kepala makin kuat. Hidung panas dan tubuh sedikit menggigil. Mata mendesak ingin terpejam. Tapi aku takut kehilangan Ica lagi, jadi memilih memaksakan diri selalu terjaga. Selesai makan, Ica masuk kamar dan tak keluar lagi. Aku tak berani mengganggu dan membaringkan diri di ruang tengah. Ibu memberikan bantal dan selimut memintaku istirahat. Beliau janji akan awasi Ica. Biarpun sangat khawatir, tapi tubuhku sudah sangat lelah. Akhirnya mataku terpejam. Tubuh yang begitu lelah, membuatku tertidur cukup lama. Ketika membuka mata, hari mulai gelap. Bapak, Ehan dan Diar tampaknya baru pulang dari masjid. Melirik arloji di pergelangan, ternyata sudah maghrib. Masih sakit, Nak? Tanya bapak. Udah lumayan, Pak. Bapak tadi segan mau bangunkan aja ke masjid. Salah di rumah saja. Ica gimana, Pak? Tanyaku pada bapak. Hanya menyebut namanya saja, bapak tahu maksud pertanyaanku. Jangan khawatir, dia masih di kamar. Selesai salat, kita ruqyah si Neng. Jawab mertuaku. Aku angguk mengerti dan bangkit untuk mengambil air wudhu. Melaksanakan salat maghrib di rumah bapak. Setelah selesai, aku masuk kamar atas permintaan bapak untuk membawa Ica. Istriku itu tengah berbaring. Lampu kamar tak ia nyalakan. Mendekat dan mengusap lengannya. Yang, sudah salat? Bisikku. Ia berbalik. Arofik. Berkali aku harus menahan perih mendengarnya merebut nama laki-laki itu. Tiba-tiba Ica bangun dan memeluk. Aku kangen. Bawa aku pergi. Bisiknya di telingaku. Pelukan ku lepas perlahan, menangkup dua pipinya dan menatap. Apa wajahku sama sekali tak terlihat dan berganti jadi wajah Rofik? Adek kangen, ucapnya lagi. Jangan ditanya beberapa besar rasa rinduku tanpa dirinya. Biarpun rasanya bersamaku, tapi hatinya jauh di tempat lain. Tak kuasa menahan rindu, bibir singgah di seluruh wajahnya. Mengecup lembut. Ica tak menolak, ia aktif membalas bermain bibir. Terasa makin gairah. Tangannya meraba dada dan membuka kancing baju koko yang kukenakan. Aku mau Arofik. Aku kangen. Bisiknya lagi dengan napas memburu. Sekuat mana rasa rindu,
Aku sadar kalau yang ada di pikiran Ica adalah Rofik. Mana mungkin membiarkannya seperti ini. Aku juga tak rela jika ragaku yang ia sentuh tapi menganggap orang lain yang menyentuhnya. Itu lebih sakit. Kecurigaanku mulai merasuk pikiran. Apa saja yang sudah mereka lakukan selama berada di rumah laki-laki itu? Mana mungkin tak terjadi apa-apa ketika istriku terlihat begitu bergairah seperti ini. Aku meraba wajah Ica, menatap dalam-dalam. Bibirnya ini bahkan tubuhnya apa Rofik tega menggagahinya? Ya Rab, kuatkan aku. Aku mendorongnya pelan. Kita keluar. Bapak minta kita kumpul. Aku masih kangen. Aku bangkit dan menyalakan lampu, berdiri di hadapannya dengan tatapan nyalang. Rarafka. Matanya terbeliak seperti melihat hantu. Jahat kamu. Ica mengusap bibir. Mungkin membuang sisa ciuman tadi. Kita keluar. Ajakku. Enggak. Aku enggak mau. Ica teriak dan membentak. Aku berusaha memujuk, tapi tingkahnya makin menjerit dan menangis. Ibu dan bapak masuk ke kamar. Bertanya ada apa. Ica nggak mau diajak keluar. Pak, jawabku. Ya sudah, kita ruqyah di sini saja. Aku dan bapak mulai membaca ayat suci. Untuk permulaan hanya dibaca agak jauh dari Ica. Ibu mendekat dan memeluk tubuh istriku yang masih teriak memaki namaku. Berisik. Hentikan. Pekik Ica, hentikan. Aku mau sendiri. Aku nggak kerasukan. Ibu makin erat memeluk. Aku dan bapak menuntaskan bacaan. Akan tetapi, tak ada perubahan yang signifikan. Ica masih seperti itu. Jangan menyerah. Kita ruqyah tiap hari. Iya, Pak. Sampai malam aku mengaji, agar istriku segera sadar. Tak akan patah semangat membuatnya mengingat dan mencintaiku seperti semula. Malam, Ica tidur bersama ibunya, sedangkan aku tidur di ruang tengah bersama adik-adik Ica yang lain. Pagi hari, aku izin untuk bekerja, tak bisa libur terlalu lama. Meminta bapak dan Diar agar tak kemana-mana. Soal keperluan dan nafkah seisi rumah ini aku masih sanggup memenuhi. Bapak pun setuju. Ini kami lakukan untuk kebaikan bersama. Bukan tak sudi menjaga Ica atau lebih mementingkan pekerjaan, tapi kebutuhan. Hidup harus tetap diusahakan. Maka dari itu kerjasama saat ini sangat penting untuk kebaikan semua. Beberapa hari aku tinggal di rumah bapak, pulang pergi ke rumahku dan pabrik. Memang sangat melelahkan, tapi aku terpaksa akur demi kesembuhan Ica, demi rasa sayang yang begitu besar. Sayangnya selama di sana, keadaan istriku itu malah makin parah. Ia sering menjerit dan berontak, malah sempat kabur berlari sampai ke jalan raya. Untung aku segera pulang dan mengejarnya. Kayaknya Rofik mendatangi dukun lagi. Bapak rasa si Neng makin liar dan melawan. Dia sudah nggak dengar kata-kata bapak dan bukan cuma ajian memikat saja yang ia tabur. Ada yang lain. Terus kita harus gimana, Pak? Untuk sementara, kita teruskan ruqyah. Aku kasihan melihatnya seperti itu. Apa kita minta bantuan? Sang penjaga saja, Pak. Astagfirullah, itu syirik. Nak, jangan begini, yakinlah kita lebih kuat dari mereka. Aku sudah nggak tahan, Pak, kasihan Ica. Isakan dan air mata tak mampu lagi kubendung. Sabar, nak bapak ngerti apa yang kamu rasa. Sebagai ayah si Neng, hati bapak lebih tercabik, dia anak perempuan bapak satu-satunya. Tapi jangan sampai menggoyahkan iman kita dan berbuat yang tidak-tidak. Nggak ada ilmu penghabisan, akan ada obat untuk setiap penyakit. Begitu juga hal ini, kita pasti bisa sembuhkan si Neng. Jika tak dihalangi bapak mertua, entah apa yang sudah aku lakukan. Memang kami tak punya bukti kalau ini kelakuan Rofik, dan hal ini tak bisa dibawa ke ranah hukum karena tak ada bukti spesifik. Tapi dari keyakinan dan firasat, yakin kalau laki-laki itu yang sudah bermain-main dengan Ica. Selama beberapa hari di sini, banyak tetangga yang berdatangan ke rumah ini untuk melihat keadaan istriku. Ia tak seperti kena ajian pemikat, malah seperti orang kerasukan, sering menjerit dan menarik rambut sendiri. Aku tak rela Ica jadi tontonan dan jadi bahan pembicaraan warga. Meminta pada mertuaku itu agar Ica dibawa pulang ke rumahku saja dan mengurusnya di sana. Bapak pun setuju dan menjaga Ica di rumahku bersama ibu dan Diar. Anak-anak bapak semua diboyong ke rumahku.
Sesekali saja Bapak pulang untuk mengecek keadaan rumahnya. Keadaan Ica makin parah. Ia tak mau makan dan bicara. Bahkan memuntahkan air rukiah yang diberikan padanya. Menyemburkan air itu ke wajahku sambil tertawa. Ia hanya teriak menyebut nama Rofik dan menjerit-jerit. Badannya tampak kurus dan matanya hitam karena kurang tidur. Siang malam aku merukiah, tak pernah lengah. Ica makin menjerit ketika dibacakan ayat suci. Tak jarang aku terkena tendangan dan pukulan atau cakarannya. Namun, aku harus sabar dan kuat. Ini juga bukan kemauan istriku. Ia sudah kehilangan kendali, kehilangan dirinya. Sering aku menangis melihat keadaan Ica yang seperti ini. Kenapa Rofik tega melakukan hal ini? Tega menganiaya perempuan yang tak bersalah. Apa harus aku menemui dan membunuhnya? Aku sudah tak tahan. Kesabaranku sudah menipis. Tak rela melihat kondisi Ica begitu memprihatinkan. Lain lagi jika sakitnya berhubungan dengan medis. Tak penasaran karena bisa membawanya berobat kemana saja. Rumah sakit mahal sekalipun akan aku datangi. Akan tetapi, apa yang Ica alami saat ini di luar kemampuanku, segala cara sudah aku lakukan. Membawanya ke tempat-tempat rukiah. Tapi hasilnya hanya bertahan sampai ia tenang saja. Tak ada yang berubah. Bahkan aku mencoba memanggil ustadz terdekat untuk membantu mengobati Ica. Mana tahu lewat beliau ada jalan terang. Saya sebenarnya kurang bisa kalau urusan batin seperti ini. Tapi dari auranya, istri jenengan ini terkena ilmu sihir bukan hanya dari satu tempat. Tutur ustadz kampung ini yang sengaja aku panggil untuk melihat Ica. Aku tahu beliau hanya ustadz biasa, bukan bagiannya untuk mengurus ilmu kebatinan. Beliau hanya bertugas menyebar ilmu agama untuk pedoman dan sebagai pegangan menuntun jalan kehidupan. Tapi setidaknya aku mengharap sedikit kemampuan beliau yang seorang alim ulama. Ternyata beliau juga bukan penduduk asli di kampung ini. Sekitar 5 tahun yang lalu beliau pindah ke kampung ini, sedikit menceritakan pengalaman selama jadi penduduk di sini. Jadi maksud ustadz ada ajian dari orang lain juga? Iya, bisa saja. Begini ustadz, beberapa hari yang lalu ada perempuan yang datang ke sini. Dari tingkahnya, dia bukan perempuan baik. Saya bimbang kalau perempuan itu menjadi penyebab istri saya seperti ini. Rasanya dugaanku tak meleset tentang perempuan itu. Saya nggak mau sudzon sih, tapi beberapa waktu lalu beberapa warga melapor soal perempuan sihir. Ya mungkin perempuan yang sama. Sayangnya saya sendiri nggak bisa banyak membantu. Hanya menyarankan agar sering berzikir, sering baca Al-Quran dan tawakal. Ulasnya. Beliau menjeda ucapan. Lalu kembali melanjutkan. Sebenarnya saya juga agak susah beradaptasi di sini. Karena penduduknya sangat lekat memegang kepercayaan yang sudah turun-temurun. Malah kalau ada yang kerasukan mereka bisanya panggil dukun. Tapi sejak saya adakan pengajian, barulah agak bisa diubah. Tapi nggak semuanya. Cuma sebagian orang saja, yang lain masih seperti biasa. Percaya dengan tata cara dan warisan nenek moyang. Aku manggut-manggut tanda mengerti. Pantas saja ketika Mang Kasim dan keluarganya terkena sihir, tak ada yang bisa membantu. Apa ustadz punya firasat atau apa saja? Apa kira-kira perempuan itu yang membuat istri saya seperti ini? Tanyaku. Tak berani langsung menuduh kenanga di hadapan beliau, biarpun hati berkata bahwa perempuan itu juga menjadi penyebab Ica sakit separah itu. Kalau itu saya kurang tahu, ilmu saya nggak sampai ke sana. Baiklah, ustadz, terima kasih sudah datang. Saya nggak bisa banyak membantu. Terus saja lakukan rukiah, berzikir, yakinlah kalau tak ada yang sehebat ilmu Allah. Iya, ustadz, insya Allah, terima kasih. Sekelumit rasa kecewa menyusup relung hati, begitu sulit menyembuhkan Ica saat ini. Aku tahu ini ujian kesabaran, tapi rasa sabar menghadapi kezoliman Rofik, tak mampu lagi aku tolerir. Lebih lagi mendengar bukan hanya dari Rofik, ya Rab kuatkan istriku. Sekali lagi aku berniat meminta bantuan Henry. Bisa saja aku berbuat nekat dan mengancam Rofik keparat itu agar menghentikan perbuatannya. Jika dibiarkan terlalu lama, bukan hanya kasihan istriku, tapi juga aku bisa kehilangan semuanya termasuk pekerjaan. Mertuaku dan Diar sudah tak berdagang karena menjaga Ica. Begitu juga ladang dan sawah milik mertua sudah dibiarkan tak lagi terurus. Aku yang sudah beberapa kali ambil cuti demi mengurus Ica, akibat kekalutan ini membuat pekerjaanku berantakan.
Bahkan laporan yang aku serahkan banyak yang salah dan tak sinkron. Antara data dengan lapangan, karena pikiran kurang fokus, akhirnya aku dapat teguran dari kantor dan jika masih seperti ini, aku bisa saja dikeluarkan. Pak, aku nitip Ica, pintaku pada mertua. Mau kemana, Nak? Tanya ibu heran. Aku mau temui Rofik. Kita akhiri semua. Kasihan Ica, Bu. Untuk apa ke sana? Rafka? Kamu tahu sendiri dia nggak akan mengaku kalau si Neng seperti ini karena perbuatan dia. Bapak mertua melarang. Aku benar-benar nggak sanggup. Pak, Ica makin kurus dan tersiksa. Terus, apa yang bisa kita lakukan sama Rofik? Dia nggak mungkin mau membantu. Aku nggak minta bantuan dia. Pak, biar aku kasih pelajaran saja. Nanti dia harus memilih. Mau hidup dengan sadar dan menghentikan perbuatannya atau mati karena kukuh ingin seperti itu. Astagfirullah. Jangan, Nak. Eling, istighfar. Kekerasan gak akan bisa menyelesaikan semua ini. Sabar, kita masih bisa menempuh jalan lain. Malah nanti kalau sampai kamu berurusan dengan aparat gara-gara menganiaya orang, siapa yang akan bantu jaga Ica? Bapak bersikukuh menolak. Aku sudah putus asa. Pak, sampai kapan Ica seperti itu? Dia nggak mau makan, badannya makin kurus, tapi dia nggak peduli sama dirinya sendiri. Kamu lihat ibu? Dia yang sudah melahirkan Ica, hatinya juga pasti sangat terpukul. Tapi cara ini tetap salah. Kuatkan iman kamu, Nak. Jangan terbawa emosi apalagi dikuasai amarah. Kutata perempuan yang melahirkan istriku, badannya tak kalah ringkih, tak bisa berbuat apa-apa untuk mengobati luka hatinya. Hanya mampu menangisi anak perempuan yang ia cinta. Aku meremas rambut. Saat ini pikiranku buntu, sudah banyak tempat aku sambangi agar Ica bisa sembuh. Tapi semua tak membuahkan hasil. Apa kamu sudah coba hubungi abah guru yang waktu itu membantu Bey Nenah? Tanya bapak. Seakan ada cahaya terang, kenapa selama Ica sakit tak terpikir ke sana. Sama seperti waktu kematian mama, aku lupa menghubungi mereka, kali ini pun sama. Seolah-olah ada yang menghalangi agar aku tak ingat pada mereka sama sekali. Apa sebenarnya yang menghalangi pikiranku hingga begitu sulit untuk berkomunikasi dengan mereka? Iya, Pak, aku baru ingat, kita hubungi saja mereka. Semoga bisa membantu. Aku mencari ponsel yang entah di mana tempatnya. Pikiran kalut membuatku tak fokus melakukan aktivitas apapun. Benda itu tergeletak di bawah bantal tempat tidur. Aku meraihnya dan mencari nomor yang bisa dihubungi. Nomor Umi tertera di layar, cuma nomor ini saja yang bisa aku hubungi. Ada juga nomor admin untuk urusan seputar rukiah, tapi aku tak menyimpannya. Kuteka nomor Umi, nada sambung terdengar tanda nomor masih aktif. Aku mengucap syukur dan menunggu panggilan dijawab. 1 kali memanggil tak ada sahutan, 2 kali dan 3 kali masih belum dapat jawaban. Mungkin Umi tengah sibuk mengajar santri putri atau ada urusan lain. Aku harus bersabar, akan telepon lagi nanti. Bu, biar aku gantian jaga. Ibu makan dulu, harus jaga kesehatan. Ulasku pada ibu mertua yang duduk di tepi ranjang mengusap Ica yang berbaring. Ya sudah, ibu ke dapur dulu, sekalian salat Isya. Aku angguk dan mengganti posisi ibu duduk di samping Ica. Yang, makan ya, suapin. Mau ya? Bujuku lembut sambil berbisik di telinganya. Ica bergeming, tak pula bersuara. Tetap dengan posisi yang sama meringkuk membelakangi. Seri di wajahnya kian hilang, sama sekali tak ada senyum atau sekadar bicara pun dia tak mau. Hanya pekikan dan jeritan saja yang sesekali kudengar menyebut nama Rofik. Yang, apa sayang lupa sama Aa? Apa sayang gak ingat sama cinta kita? Apa sayang gak ingat masa-masa indah yang kita lewati bersama? Bisikku menahan sebab sambil mengusap rambutnya yang kini enggan berkerudung. Ia biarkan tergerai begitu saja, panjang dan kusut karena sering dijambak tangannya sendiri. Sadar, Yang, dunia sepi tanpa Ayang, tanpa senyum dan canda tawa, tanpa usikan dan rajukan manja, dunia seperti mati. Sesak kian memenuhi dada, canda dan gelak tawa dengan senyumnya yang manis kembali terbayang. Perlahan ia membalik badan dan tatapannya tajam. Kamu tahu aku cuma mau Rofik. Antar aku ke sana. Suaranya sangat lemah nyaris berbisik. Aku mengusap keningnya, lalu mengecup agak lama.
Ica tak menepis. Seperti tenaganya sudah habis untuk bergerak. Aa nggak akan nyerah. Semua buat kamu, demi cinta kita. Aa mohon, kuatlah, sayang. Lagi. Aku terisak. Air mataku luruh menitik di keningnya. Rasa itu kian sesak. Saat tak sedikit pun kenangan yang tersisa, hingga mampu membuatnya tersadar. Aku mau Rofik. Kata-katanya sudah sangat lemah. Tapi ingatannya sangat kuat pada laki-laki itu. Kalau Ayang mau makan, mau antar Ayang ke rumah Rofik. Makannya. Bujuku lagi. Rela berbohong asal ada makanan yang masuk ke perutnya. Anggukan kecil terlihat dari kepalanya. Aku sadar ini salah. Membohongi akan dipertemukan dengan Rofik, tapi aku tak punya pilihan. Nyawanya bisa terancam. Bisa saja Ica kehilangan nyawa karena kelaparan, bukan karena pelet Rofik. Tunggu, ya, ambil bubur. Aku gegas ke dapur. Ibu mertua dan adik-adik Ica tengah makan bersama, sedangkan bapak izin pulang ke rumahnya sore tadi. Sudah berapa hari tak ke sana. Bubur masih ada, Bu? Tanyaku. Tiap hari mertuaku itu membuatkan bubur untuk Ica. Biarpun tak pernah tersentuh dan yang biasa menghabiskan adalah adik-adik. Masih ada? Anak-anak bosan ibu suruh makan bubur terus kalau malam. Buat siapa? Tanya ibu. Buat Ica, Bu. Aku menuju kompor dan mengambil mangkuk. Teteh mau makan? Tanya ibu terperangah. Aku coba saja. Bu, kasihan gak ada makanan yang masuk sudah beberapa hari. Iya semoga saja sekarang mau makan. Kemarin waktu Nak Rafka kerja, si Neng mau minum susu, cuma itu saja mungkin yang terakhir. Baguslah, Bu. Setidaknya ada yang masuk biarpun gak mau makan. Selesai menyiduk bubur, aku membawa mangkuk berisi bubur itu ke kamar. Mengangkat tubuh Ica yang lemah ke pangkuan, setengah mendongak menghadapku. Makan, ya? Bismillah, Aku memintanya membuka mulut. Janji, bisiknya tak bertenaga. Iya, yang penting makan dulu. Bahkan kini tujuan hidupnya adalah Rofik. Sesuap demi sesuap berhasil masuk ke mulutnya. Itu pun sangat lama untuk ia telan. Terlihat dari sudut matanya menitikkan air. Kenapa nangis? Sayang, habiskan makannya. Ya, rayuku lagi. Rofik. Iya, nanti kita ke sana. Habiskan makannya dulu. Berusaha tegar demi memujuknya agar mau makan, goresan luka itu terasa lagi setiap kali nama laki-laki itu terucap dari bibirnya. Biarpun tak habis, tapi setengah dari isi mangkuk yang aku bawa berhasil mengisi perutnya, penuh perjuangan dan bujukan kebohongan. Aku membaringkannya kembali setelah Ica minum. Terdengar ponsel berbunyi, aku memandang nomor, entah milik siapa karena tanpa nama. Halo, Assalamualaikum. Aku menjawab panggilan. Waalaikumsalam. Ini Rafka? Tanya seseorang dari seberang, suara laki-laki. Iya, saya Rafka. Ini siapa? Ini saya. Tadi Umi bilang kamu telepon, tapi HP nggak dibawa di rumah. Umi lagi di Pondok Putri. Ini Kiai? Iya, ini nomor istri saya. Alhamdulillah. Apa kabar, Kiai? Tak langsung ke inti masalah. Aku berbasa-basi. Alhamdulillah. Baik, kamu sendiri apa kabar? Saya alhamdulillah baik, tapi istri saya Kiai. Istri kenapa? Rafka? Itulah saya menghubungi Abah, ingin minta bantuannya. Tak segan aku ceritakan seluk-beluk masalah yang tengah kami hadapi dengan gamblang. Ya Allah, ya sudah nanti saya kabarkan hal ini sama Abah. Sabar dulu. Iya, Kiai, terima kasih. Apa bisa kalau Abah datang ke sini? Soalnya keadaan istri sangat memprihatinkan kalau dibawa ke sana khawatir terjadi apa-apa karena lama dan jauh perjalanan. Baiklah, tapi kami nggak bisa mendadak ke sana. Harus atur jadwal dulu. Nggak apa-apa, Kiai. Saya ngerti, kami akan tunggu. Panggilan pun diakhiri. Sebenarnya lebih bagus Ica dibawa ke sana, biar banyak yang membantu meruqyah. Tapi melihat kondisi Ica seperti ini, aku takut ia kelelahan dan terjadi sesuatu di jalan. Kiai mengirim pesan,
Beliau sudah mengutus salah satu santrinya agar datang ke sini lebih dulu untuk membawakan air yang sudah terkandung bacaan ruqyah, sekaligus membantu melihat dan menjaga Ica sebelum mereka datang. Jika dihitung dari sekarang, jam 10 malam nanti baru santri itu bisa sampai ke sini. Aku menunggu kedatangannya, berharap ada barokah dari air yang dibawanya. Jam 11 malam belum juga ada yang datang. Ibu dan adik-adik sudah pulas. Hanya aku dan bapak mertua yang masih terjaga menunggu kedatangan tamu. Ponsel berdering, itu dari nomor kiai tadi yang kini sudah aku simpan di kontak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rafka, santri yang saya utus ke sana kecelakaan, jadi dia nggak bisa teruskan. Kecelakaan? Innalillahi. Apa dia baik-baik saja, Kiai? Alhamdulillah dia baik-baik saja. Cuma motornya bermasalah dan air yang dia bawa pecah di jalan. Ya sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau nggak terjadi sesuatu yang buruk. Apa besok kami saja yang ke sana? Saran saya nggak usah. Sepertinya orang yang dukunkan istri kamu sengaja lakukan ini, halangi setiap usaha kesembuhan, jadi diam saja di sana, biar kami yang ke sana. Bahkan untuk menyembuhkan Ica saja kini sangat sulit. Aku memberitahu bapak, beliau istighfar dan tak menyangka akan sejauh ini perbuatan jahat yang terjadi pada Ica. Kami memang tak punya bukti kalau Rofik melakukan ini, tapi dari cara Ica terus saja menyebut nama laki-laki itu, sudah jelas kalau yang berbuat jahat adalah dia. Bapak. Aku dan bapak menoleh ke sumber suara, Ica memaksa bangun dan terhuyung berdiri di depan pintu kamar. Tubuhnya sedikit membungkuk sambil meringis. Ia hampir tersungkur hilang keseimbangan. Allah, Neng. Yang. Bersamaan aku dan bapak berhambur ke arah Ica. Ada apa, Yang? Mau ke kamar mandi? Tanyaku setelah berhasil meraihnya yang hampir jatuh. Kamu janji bawa ke Rofik. Ucapnya putus-putus. Bapak menatapku, menuntut jawaban. Iya, nanti, sekarang sudah malam. Besok kalau badan sayang enakan, kita ke sana. Ya, bujuku. Belum menjelaskan pada bapak, aku membopong Ica kembali ke tempat tidur. Ia dibaringkan di sana. Sehat dulu, baru bawa sayang ke Rofik. Kalau badan lemah gini, gimana di jalannya nanti? Ica tak berontak atau melawan, termakan kata-kataku dan mengiyakan. Sekarang bobok ya, istirahat. Aku menyelimutinya, mengusap-usap rambutnya hingga ia terlelap. Setelah Ica tidur, aku menemui bapak dan mengatakan kalau aku terpaksa berbohong demi kesehatan Ica, istriku itu tak mau makan dan hanya dengan berbohong Ica mau menerima suapan bubur biarpun tak banyak. Bapak sebenarnya kurang setuju dengan caraku yang berbohong. Itu seperti memberi harapan pada Ica dan pikirannya akan terus tertuju pada Rofik. Tapi aku tak punya cara lain untuk memujuk Ica agar mau makan. Cuma itu satu-satunya. Terpaksa bapak juga akur, daripada membiarkan perut anaknya kosong. Malam makin larut. Dari siang aku meminta pada ibu agar malam ini aku saja yang tidur di kamar Ica. Perlahan membaringkan diri di samping istri tercinta, wajahnya tampak tenang biarpun sudah hilang seri dan canda tawa. Sama sekali mata ini sulit terpejam, memainkan jemari menyusuri wajah sayu yang dulu berseri. Aku merindukannya, sangat rindu, rindu serindunya. Saat mata terbuka, Ica sudah tak berada di sampingku. Tersentak dan gegas bangun, mata sempat melirik jam bulat yang menggantung di dinding kamar, sudah pukul 5.10. Aku bangun untuk salat subuh, tapi sebelum itu memastikan dulu keberadaan istriku, takutnya dia kabur. Yang? Aku melihatnya di dapur, duduk menyandarkan kepala di meja makan memerhati ibu memasak. Ica mengangkat kepala, lalu menatapku, tapi tak ia pedulikan, kembali menyandarkan kepalanya tanpa suara. Gak apa-apa, Nak Rafka, si Teteh bilang lapar tadi, ini ibu lagi masak, dia gak mau makan bubur katanya. Kata ibu sambil mengaduk masakan. Mertuaku itu tampak semringah melihat anaknya tak terlalu lemas dan bisa beranjak dari tempat tidur. Iya, Bu. Sedikit tertegun, tak percaya kalau Ica mau bangun dan minta makan, tapi masih belum bisa diajak bicara. Aku sempat berpikir kalau dia sudah sadar, sayangnya ia masih sama. Belum bisa diajak komunikasi. Aku segera salat, karena waktu sudah lewat, kesiangan bangun subuh dan tak ada yang membangunkan.
Selesai salat aku kembali ke dapur, bertanya kemana Bapak dan Diar yang tak kelihatan di rumah ini. Bapak sama Diar diminta datang sama tengkulak tadi selesai salat. Bapak sudah lama nggak dagang, nggak tahu kenapa dipanggil. Jawab ibu. Oh, iya, Bu. Aku beralih dan duduk di meja makan di samping Ica. Yang, kamu sudah janji kalau aku sudah sehat mau ajak ke rumah Rofik. Kata pertama yang aku dengar lagi-lagi si Rofik. Matanya yang sayu penuh pengharapan. Bagai semangatnya timbul kembali setelah mendengar aku mau membawanya menemui laki-laki itu. Ibu menautkan alis, pasti heran mendengar ucapan Ica, tapi ia tak bertanya. Mendengar saja obrolan kami tentang Rofik. Iya, yang penting sekarang kamu sehat dulu, tuturku lembut. Napas terasa sesak. Lelah juga terus-terusan berbohong seperti ini. Selesai sarapan, Ica langsung masuk kamar, masih tak mau dekat denganku atau bicara selain dari membicarakan mantan suaminya. Melihatnya bisa bangun dan beraktivitas, membuatku cukup tenang dan aku bisa bekerja seperti biasa. Sebelum aku berangkat, Bapak dan Diar pulang, tampak lelah dan kecewa. Katanya tengkulak tak lagi meminta Bapak dagang karena terlalu lama libur. Padahal dulu Bapak sering libur kalau ada urusan di sawah. Sekarang MAH nggak ada ampun, malah langsung diberhentikan, keluh Bapak. Ya sudahlah, Pak, mau gimana? Yang penting sekarang keadaan si Teteh lebih penting. Ibu memberi semangat. Bukan gitu, Bu. Bapak dagang ikut dia itu bukan setahun 2 tahun. Tapi kok sekarang malah dipaksa berhenti cuma gara-gara libur agak lama. Belum juga 2 minggu. Bapak di rumah saja jaga Ica. Biar aku yang kerja, insya Allah untuk makan, kita nggak kurang. Tuturku membesarkan hatinya. Bapak nggak mungkin biarkan kamu tanggung semua biaya hidup keluarga Bapak, Rafka. Bukan cuma soal makan, anak Bapak harus sekolah juga. Bapak nggak usah khawatir, soal itu sudah aku pikirkan baik-baik. Tunggu sampai Ica sehat dan kembali seperti biasa. Kalau sudah sehat Bapak bisa cari kerja lain. Mungkin nanti aku bantu carikan kerja bareng Mang Tatang. Atau Bapak sama Diar aku modali biar bisa buka usaha dagang sendiri. Bapak menunduk, tak bicara lagi. Aku tahu harga diri seorang laki-laki adalah bekerja. Apalagi beliau sudah menjadi ayah pasti terasa berat harus melepas pekerjaan yang sudah bertahun-tahun ditekuni demi menjaga anak perempuannya. Bersambung.